Tapi kesetiaan ini kan kesetiaan yang artinya tidak harga mati lah gitu. Jadi bukan harga mati. Kalau ditanya boleh enggak, yang melarang siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host Abdul Halim, dan tentunya bersama salah satu narasumber kita yang paling kece ini di dunia pendidikan, yaitu Profesor Wisauka. Assalamualaikum Profesor, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Halim, sehat walafiat, mudah-mudahan Mas Halim dan keluarga begitu juga. Amin, insya Allah Profesor Wisauka juga begitu. Baik, pemirsa UMK Talks Academy, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari 3 episode sebelumnya ya, yaitu pada hari ini kita akan membahas episode 4 terkait dengan koleksi data atau data collection dalam bahasa Inggrisnya. Pertanyaannya adalah, sebelum kita memulai percakapan tentang data collection ini, seperti apa data yang akan kita kumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan data-data yang memang kita perlukan dalam penelitian. Mungkin ini yang perlu dibuka oleh Prof. Ali Sauka. Bagaimana Prof. Pertanyaan tersebut? Ya, begini Mas Halim. Jadi ini topik-topik yang akan saya sampaikan itu topik-topik yang tidak ada dalam buku. Jadi jadi kalau misalnya hal-hal yang rasanya ada dalam buku itu silahkan baca buku aja. Jadi saya biasanya sebagai catatan itu karena ini kok seperti yang saya rasakan nggak sesuai gitu ya. Jadi gini Mas, saya mau ingatkan bahwa episode sebelumnya saya bicara mengenai definisi penelitian. Nah, definisi penelitian itu saya tidak mendefinisikan secara konseptual, tapi mendefinisikan secara operasional. Ya, secara operasional itu terlihat dari langkah-langkahnya. Jadi saya menyebut Magic 4, ada 4 langkah gitu. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Jadi ada curiosity gitu. Nah, itu sebetulnya ada topik tersendiri, nanti kalau misalnya tidak ada dalam rencana bisa saya sampaikan bagaimana memperoleh ide untuk merumuskan pertanyaan. Yang kedua ini kemudian mengumpulkan data. Langkah kedua. Langkah ketiga menganalisis data. Langkah keempat itu menarik kesimpulan, menjawab pertanyaan penelitian. Jadi ini sebenarnya bukan langkah 1, 2, 3, tapi bahwa pada dasarnya definisi penelitian adalah penelitian, dalam setiap penelitian selalu melibatkan 4 kegiatan ini yang berurutan. Nah, sekarang urutan yang kedua ini pengumpulan data. Nah, ini bukan bagaimana mengumpulkan data sebelumnya, itu bisa dibaca di buku lah, saya tidak ingin jelaskan itu. Tapi begini, saya sudah bisa mulai ini bahwa mengumpulkan data itu untuk kemudian nanti dianalisis menjawab pertanyaan penelitian. Yang saya lihat teman-teman mahasiswa penulis skripsi, bahkan tesis S2, bahkan disertasi S3, mungkin peneliti-peneliti muda gitu, itu lupa pada waktu kemudian berada di lapangan, bahwa mengumpulkan data di lapangan itu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah setelah ada di lapangan lupa, sehingga kemudian ada hal-hal yang menarik, itu dikumpulkan juga. Khususnya ini penelitian-penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif itu kan sebetulnya memang tidak fleksibel ya, jadi harus betul-betul sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kalau penelitian kualitatif mungkin ada fleksibilitas. Jadi lupa ini ya, salah satu contoh itu Mas Halim, kalau penelitian tindakan kelas gitu ya. Kemudian setelah itu melihat macam-macam itu dikumpulkan juga data-datanya itu, kemudian setelah itu dianalisis, baru saya lihat loh, ini kamu punya data ini, kemudian sudah dianalisis seperti ini untuk menjawab pertanyaan yang mana? Setelah dilihat jawab pertanyaan penelitiannya, nggak ada. Gitu. Iya, ini dalam buku nggak ada, penjelasan seperti ini di buku nggak ada.
tentu buku cuma akan mengatakan bahwa yang dikumpulkan itu adalah data yang bisa kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Saya kira itu buku ada. Tapi ini Kemudian tadi ada pertanyaan begini, Prof. Bagaimana caranya agar tidak lupa? Jadi ketika kita mengambil data, ada beberapa data yang menarik begitu, Prof. Jadi kita sudah terjun di lapangan, melihat situasi, observasi dan sebagainya. Wah, ini menarik untuk dilaporkan begitu. Bagaimana caranya agar stick to the sebetulnya track begitu? Ya, daftar pertanyaan penelitian itu kalau misalnya ada 2 atau 3 atau 4 pertanyaan penelitian itu pada waktu mengumpulkan data, tentu kalau dalam penelitian kuantitatif kan ada instrumen dulu ya, instrumen yang harus dikembangkan untuk mengumpulkan data, dan instrumennya itu memang harus spesifik. Ini untuk mengumpulkan data menjawab pertanyaan penelitian yang mana gitu. Betul. Ya. Di instrumen ini saya gunakan untuk mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan yang mana. Jadi tapi kalau penelitian kualitatif kadang-kadang bukan pertanyaan penelitian, tapi fokus penelitiannya. Jadi itu bisa juga fleksibel. Nah, jadi cara mengingatnya, jangan sampai lupa, itu ya tentu selalu ingat pertanyaan penelitian. Begitu. Betul. Jadi instrumen ini harus sesuai dengan pertanyaan penelitian ya, Prof. Iya, instrumen itu juga dikembangkan berdasarkan pertanyaan penelitian. Ya, bisa macam-macam instrumen itu ya, tapi saya tidak ingin bahas instrumen. Yang ingin saya bahas adalah kalau kemudian ternyata di lapangan itu betul-betul menarik sekali, ya. Jadi sudah tidak bisa, ini kesempatan ini berharga sekali. Kalau kemudian ternyata tidak dimanfaatkan, itu mubazir gitu misalnya. Seperti apa itu? Bisa saja, tapi ingat, bisa saja itu kemudian dikumpulkan datanya, padahal tidak ada pertanyaan penelitian yang harus dijawab, maka kemudian itu bisa, kalau kemudian hasilnya akan membuatnya menjadi lebih bagus, ya pertanyaan penelitiannya ditambah, dimodifikasi. Ini sebenarnya menyimpang ya, dalam artian kalau pakem penelitian kuantitatif itu harusnya kan harus setia pada pertanyaan penelitian, tapi sekali lagi begitu terjun ke lapangan, ya kemudian melihat ada data-data, ada fenomena perilaku, sumber data itu begitu menarik, sehingga kemudian ternyata merasa bahwa itu akan mubazir kalau tidak diambil, maka kemudian okelah dengan niat, nah ini pasang niat, nanti pertanyaan penelitiannya akan ditambah atau dimodifikasi. Nah, sehingga mungkin saja penelitiannya akan menjadi lebih bagus. Berarti nah, Prof. itu, Ali, jadi berarti ini kita boleh ini ya, semacam desain terbalik ya. Jadi biasanya kan normalnya kita penelitian itu kita dari background, kemudian dari situ kita membuat pertanyaan penelitian, barulah kemudian kita membuat desain instrumennya. Tapi ternyata situasinya terbalik begitu. Itu boleh, Prof, begitu. Ya itu masalah boleh dan tidak, itu kan siapa yang melarang gitu. Nah, itu menyalahi tradisi, ya nggak apa-apa, tradisinya itu dimodifikasi karena pada dasarnya tidak ada larangan sebenarnya. Itu suatu tradisi bahwa penelitian itu memang harus beranjak dari pertanyaan penelitian. Tentu kalau bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian itu topik tersendiri panjang itu. Tapi begitu sudah dirumuskan, pertanyaan penelitian memang harus setia. Ini khususnya kalau penelitian kuantitatif. Tapi kesetiaan ini kan kesetiaan yang artinya tidak harga mati lah gitu. Jadi bukan harga mati. Kalau ditanya boleh enggak, yang melarang siapa gitu. Betul. Yang asal terbuka. Jadi misalnya katakanlah kalau urusannya dengan sponsor, urusannya dengan pembimbing, ya sampaikan pada sponsor, sampaikan pada pembimbing bahwa karena ada fenomena yang sangat menarik, maka kemudian ini harus dimanfaatkan, mengambil datanya, dan kemudian nanti pertanyaan penelitiannya yang harus diubah. Asal itu kemudian terbuka, saya kira tidak ada masalah itu. Nah, mungkin saja gini, mungkin saja pada waktu merumuskan pertanyaan penelitian memang belum baik gitu ya. Betul. Mungkin begitu gitu.
Tapi tetap saja Jadi bagi belum tuntas peneliti, pada waktu tetap saja ya bagi ya. peneliti pemula tentunya stick kepada pertanyaan penelitian itu menjadi sebuah keharusan ya, Prof. Agar kita tetap Iya, sesuai dengan iya. jalur. Jadi betul kalau tidak ada keyakinan bahwa itu akan menjadi baik, ya lebih baik tidak usah dikumpulkan data. Betul. Data itu tadi ya abaikan saja kalau tidak punya keyakinan bahwa itu akan membuatnya menjadi baik gitu. Ya sekali lagi jadi artinya memang kesetiaan terhadap pertanyaan penelitian yang harus dijawab itu harus dibawa pada saat mengumpulkan data. Nah, Berarti apakah saya punya pertanyaan berikutnya ini, Prof. ya ya silakan. Apakah selama 70 tahun usia Profesor Elisa Oka selama mengajar di berbagai macam tempat, apakah sering menemukan data-data dalam tanda kutip data goib ya, data yang tidak ada di pertanyaan tapi tiba-tiba muncul begitu? Ya ini sebenarnya lebih banyak pada pengalaman saya membimbing ya. Hmm. Lebih banyak pada dasarnya itu topik ini saya angkat tidak dari buku tapi dari pengalaman saya membimbing mahasiswa S1, S2, S3 itu yang menjadi penasaran saya itu mahasiswa saya itu tidak sadar itu tidak sadar menyampaikan mengumpulkan data itu hanya karena ya ada juga yang hanya karena diminta oleh pembimbing lain gitu. Atau dinilai menarik oleh si mahasiswa begitu, Prof ya? Ya atau kemudian dinilai menarik oleh mahasiswa. Jadi saya kadang-kadang ini mohon maaf menyinggung-nyinggung pembimbing lain ya. Pembimbing lain kadang-kadang ya juga tidak melihat pertanyaan penelitiannya, tetapi kemudian melihat itu kelaziman kalau melakukan penelitian dengan topik tertentu itu biasanya data itu juga harus dikumpulkan gitu. Tanpa melihat pertanyaan penelitian mahasiswa, kemudian begitu saja mahasiswa mengikuti gitu. Ini artinya pembimbing harus kompak sebetulnya bahwa pada dasarnya yang harus disepakati, dianggap baik oleh mahasiswa bimbingan itu pertanyaan penelitiannya dulu, baru kemudian setelah itu yaitu semacam filter lah pertanyaan penelitian itu. Jadi sebenarnya bukan pengalaman saya sendiri, tapi pengalaman saya membimbing mahasiswa. Ya, karena kalau dihitung mahasiswa yang saya bimbing jumlahnya udah banyak sekali, saya nggak bisa ngitung lagi. Betul. Sejauh mana seberapa krusial untuk kesesuaian antara data yang kita ambil dengan penelitian dan hasilnya nanti, Prof? Ya tentu kalau ini lebih makro lagi, itu kan pertanyaan penelitian itu kan sebetulnya singkat saja saya mengatakan itu merumuskannya itu dari celah-celah penelitian terdahulu gitu ya. Celah-celah penelitian terdahulu diidentifikasi terus kemudian menjadi pertanyaan. Sehingga kalau pertanyaan itu dijawab, maka ini mengisi celah. Nah, kalau itu mengisi celah, maka nanti akhirnya temuannya itu bisa diklaim sebagai adanya kebaruan gitu. Ini kunci publikasi ini. Wah, ini yang penting ini. Iya. Baik, mungkin statement penutup, Prof. Ali. Iya, jadi sekali lagi itu tadi mungkin saja khususnya untuk penelitian kuantitatif dicermati dulu, dipastikan bahwa pertanyaan penelitian itu betul-betul berangkat dari mengidentifikasi celah-celah temuan penelitian sebelumnya, sehingga kemudian ya udah kalau itu betul-betul sudah berasal dari identifikasi celah penelitian, temuan penelitian sebelumnya, maka yakinlah bahwa pertanyaan penelitian itu sudah akan menghasilkan kebaruan gitu, sehingga pada waktu mengumpulkan data fokusnya ke situ aja. Kalau ada data-data, ada fenomena yang lain yang menarik, biarlah itu nanti diteliti dengan topik yang beda gitu. Jadi sebenarnya saran saya tidak kemudian karena menarik kemudian nanti merevisi pertanyaan penelitian, tapi yang saya sarankan pertanyaan penelitian itu yang perlu dimantapkan, kemudian kesetiaan terhadap pertanyaan penelitian pada waktu mengumpulkan data itu menjadi lebih jelas.
tidak tergoyahkan gitu. Kalau toh misalnya ada fenomena yang menarik, biarlah nanti untuk penelitian yang lain, topik yang lain. Begitu Mas Salim. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali. Insya Allah sangat berguna ini ya. Jadi yang saya tangkap adalah kesetiaan itu tidak hanya pada kehidupan ya, ternyata kepada penelitian pun sangat Iya, diperlukan. Jadi betul. setia kepada pertanyaan penelitian sehingga data yang kita ambil nanti akan berkesesuaian sehingga tetap nanti akan memberikan kontribusi pada saat data-data tersebut menjawab pertanyaan dari penelitian yang kita lakukan. Tapi kalau boleh saya tambahkan, kesetiaan terhadap pertanyaan penelitian yang memang sudah bagus ya. Kesetiaan yang sudah memang bagus pada waktu merumuskan pertanyaan penelitiannya itu. Gitu Mas Salim. Baik. Terima kasih banyak Profesor Ali Saukah, PhD, telah hadir pada episode keempat pada hari ini tentang data collection. Demikian episode kita pada hari ini. Sobat akademik dimanapun Anda berada, UMK Talks Academy, terima kasih atas perhatian dan kontribusi Anda. Sangat kami harapkan untuk like, share, dan komen di dalam video ini ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.